Hari ini saya mau ganti kulan sekaligus flashing ya. Nah, ini kulannya masih bening sih sebenarnya, masih layak pakai. Di reservoir pun kita cek dia masih bening dan masih penuh. Tapi kan udah 6 bulan, maka hari ini akan kita ganti dan sekaligus kita flashing untuk perawatan berkala. Seperti pada stick hanya 3 garis ya, kulannya berkurang, artinya sedikit sekali. Kita siapkan ember untuk menampung kulan lamanya. Kita buka keran pembuangan air radiatornya, kita putar ke arah kiri ya untuk membukanya, kayak membuka tutup botol. Setelah terbuka, kita biarkan air kulannya mengalir terus. Tuh, kita lihat masih bening ya, kita tampung sampai habis ya, sampai penuh, sampai titik darah penghabisan. Kita biarkan saja mengucur sampai habis. Nah, ini sudah habis, kita lihat tuh kulannya masih bening banget, masih layak pakai. Bisa disimpan untuk tambah-tambah ya kalau berkurang. Tapi kan udah 6 bulan, sebaiknya kita ganti saja, atau nggak bikin miskin juga beli kulan. Lanjut ke proses flashingnya, kita siapkan selang selang air, kemudian kita buka kerannya ya. Nah, kita masukkan ke lubang pengisian radiator. Kita biarkan isi penuh radiatornya, secara otomatis tuh akan ngalir melalui saluran pembuangan tadi. Kita biarkan ini sampai penuh ya, sampai penuh. Kemudian kita jaga biar dia terus mengalir begini. Jadi ini akan membersihkan kotoran-kotoran yang tersisa di dalam radiator. Kemudian kita starter mobilnya dengan kondisi air mengalir tadi. Nah, biar air yang di dalam blok mesin itu sirkulasi. Nah, terus kita isi ya radiatornya sampai penuh, terus kita jaga biar penuh, dan di bawahnya biarkan terus mengalir. Nah, selagi mobil nyala ya dan bersirkulasi. Nah, terus kita biarkan saja begitu ya sampai air di penampungan bawah itu benar-benar jernih, baru kita selesai proses flashingnya. Terus kita jaga ketinggian airnya ya dengan kondisi tetap penuh. Nah, kalau di pembuangan yang sudah jernih begitu, ini boleh kita matikan ya mesinnya, artinya sudah bersih. Nah, mesin sudah kita matikan. Nah, kita biarkan air yang tersisa itu habis. Nah, sementara kita menunggu ini air di dalam tank reservoirnya kita kuras juga. Ini masih air kulan ya, kita kuras, kita habiskan juga. Nanti kita isi air biasa, kemudian kita kuras lagi. Sambil menunggu pengurasan di reservoirnya habis, nah yang di radiator udah habis nih airnya, langsung aja kita kencangkan kembali untuk keran pembuangannya tadi ya, untuk kemudian kita akan ganti dengan kulan yang baru. Kita kasih corong biar mempermudahkan ngisi kulannya ya. Saya kulannya pakai yang biasa aja nih, 35.000, super hemat, super murah. Untuk mereknya bebas ya, terserah sesuai kemampuan kalian. Untuk warnanya juga bebas, mau warna hijau boleh, warna merah boleh, atau yang biru juga boleh, dan ada yang orange juga kalau nggak salah sih. Boleh, itu bebas saja, hanya pewarna saja. Bahkan kalau ada warna abu-abu monyet pun boleh, cuman kayaknya nggak ada ya di pasaran untuk warna abu-abu monyet. Kalau monyetnya ada sih, biasanya suka pisang. Oke lah, nggak usah kita permasalahkan monyetnya ya, atau warna abu-abu monyetnya, karena yang di dirigen pertama tadi udah habis. Ini kita buka kembali untuk dirigen yang kedua. Nah, untuk nambahin ke radiatornya ini kita pakai teko biar lebih mudah untuk pengisiannya. Biasanya sih 5 liter ini kurang ya kalau untuk penggantian, biasanya lebih dari 1 dirigen. Untuk mobil ini biasanya sekitar 6 liter ya, itu termasuk untuk mengisi yang di tank reservoirnya.
ternyata masih kurang ya. Oke lah, karena masih ada sisa stoknya, kita tuang lagi ke tekonya. Nah ini udah setengah teko lagi, kita tambahin. Nah sambil menunggu, ngomong-ngomong gimana nih, ada nggak yang mau adopsi monyetnya kira-kira ya? Karena ini waktunya masih lama dan monyetnya kayaknya lagi mencari tuan baru ya. Kasihan tuh, nggak ada yang ngasih makan, nggak ada yang ngasih pisang gitu kan ya. Sebagai informasi tambahan, ini menurut saya pribadi ya, walaupun mobil itu pakai kulan, sebenarnya tetap harus dilakukan perawatan berkala kulannya dengan cara dikuras, diganti, dan di flashing. Kalau saya biasanya setiap 6 bulan, mau mobil baru, mobil tua, mobil aki-aki yang udah uzur pun tetap saya lakukan 6 bulan sekali penggantian kulan, apalagi mobil baru ya. Atau kalau males banget, selambat-lambatnya 1 tahun sekali lah. Untuk pilihan kulan itu banyak ya, paling murah 35.000 dan paling mahal itu di atas 200.000 per satu trigennya. Setelah ngomong ngawur ngidul, ternyata ini sudah penuh ya kawan-kawan. Kita selesaikan untuk pengisiannya. Sementara itu sisa kulannya kita masukkan ke botol air mineral ya. Saya pakai yang air mineral 1,5 liter ini kalau nggak salah ya, kurang lebih sekitar 4 jari atau 3 jari ya, ini untuk infus. Nah ini kita infus ya, kita masukkan ke lubang pengisian air di radiatornya, botolnya seperti ini nih. Sep. Wah. Nah infus ini fungsinya untuk mengisi rongga-rongga dalam radiator yang belum terisi ya. Nah, setelah itu kita nyalakan mesinnya, biar airnya sirkulasi. Nah mesinnya udah nyala, mari kita lihat ke depan. Nah biarkan mesin menyala dan bersirkulasi ya. Nah secara otomatis rongga-rongga yang belum terisi air kulan itu akan terisi, sekaligus ini membuang udara. Itu kan ada gelembung-gelembung udara yang terjebak itu nanti akan terbuang, sehingga air radiator di saluran pendingin itu semuanya terisi dengan padat. Nah kita pastikan tidak ada kebocoran ya di keran pembuangannya tadi. Nah ini sudah aman. Tidak ada kebocoran. Kalau ada kebocoran nanti netes-netes ya. Nah aman, kita cek aman. Lakukan penginfusan ini setidaknya selama 5 menit ya, untuk yang udah tidak pakai termostat. Cuman kalau kalian masih pakai termostat atau di mobil-mobil baru yang masih pakai termostat, ini lakukan penginfusan sampai dengan kipas radiatornya itu muter otomatis ya. Karena di saat kipas radiator nyala berarti termostatnya itu udah ngebuka. Dengan ngebukanya termostat artinya air itu sudah sirkulasi, yang mulai dari dipompa dari radiator oleh water pump masuk ke blok water jacket, kemudian keluar lagi ke radiator. Dan biarkan juga kipas radiator itu menyala sampai dengan dia mati kembali. Nah, lihat nih kawan-kawan, keuntungan menggunakan kulan itu tidak merusak tutup radiator. Lihat, tutup radiatornya masih seperti baru, tidak ada karat, tidak ada korosi, tidak ada kerak-kerak ya. Dia masih bagus dan tentunya pasti akan awet. Nah ini sudah 5 menit kurang lebih ya, kita biarkan penginfusannya. Sebentar lagi saatnya kita lepas nih, karena udah tidak ada lagi gelembung-gelembung udara yang ada. Nah kita cek juga ketinggian yang di reservoirnya, pastikan sudah cukup ya, sampai batas F atau full, sama seperti stick-stick pengukur lainnya, stick oli dan lain-lainnya, pakai sampai dengan level F atau full. Ngomong-ngomong, monyetnya tadi kemana ya? Diam-diam baik, kok nggak dibahas lagi? Apa mungkin udah ada yang ngasih pisang atau udah ada yang adopsi, sehingga nggak nongol-nongol lagi di pembahasan. Oke lah, daripada pusing kita copot saja. Selesai untuk penginfusannya. Nah kita taruh ke bawah aja botolnya tadi.
Sekarang kita tutup ya untuk radiatornya. Tuh, kita tutup, putar ke kanan, sep, pastikan kencang ya. Sisa-sisa coolant yang belepetannya kita siram pakai air ya, pakai selang boleh nyiramnya, pakai gayung boleh, pakai apapun boleh, biar bersih dan tidak ada bercak-bercaknya pas sudah kering atau setelah terkena panas. Tetap utamakan kebersihan ya, karena kebersihan itu sebagian dari iman. Berhubung semuanya telah selesai, maka pekerjaan selesai. Top Marco top.